Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk materinya silahkan dicek di video sebelumnya tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, soal ini dipersiapkan untuk ujian akhir semester. Sebelumnya saya juga sudah membahas tentang soal pertidaksamaan nilai mutlak, silahkan dicek di video sebelumnya. Ditentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x per 1 kurang x kurang dari 3 adalah titik-titik. Nah, bentuk soal ini merupakan bentuk soal pertidaksamaan irasional linear. Maka kita coba kerjakan. 2x dibagi dengan 1 kurang x kurang dari 3. Nah, langkah pertama, ruas kanan ini harus kita buat 0 dulu. Jadi kita pindahkan 3 ini ke sebelah kiri. Jadinya 2x per 1 kurang x kurang 3 kurang dari 0. Jadi 3-nya pindah ke kiri menjadi negatif 3. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Karena ini hanya 3, maka supaya ada penyebutnya, maka kita taruh 3 per 1. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita cukup kali penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua. 1 kurang x dikali 1 jadinya tetap 1 kurang x. Kemudian kita kali silang, 2x dikali 1 tetap 2x. Kemudian kurang 3 dikali dengan 1 kurang x. 3 dikali 1 kurang x kurang dari 0. Nah, kemudian yang minus 3 ini kita kali ke dalam, jadinya 2x dikurang min 3 kali 1 min 3, kemudian min 3 dikali min x jadinya plus 3x per 1 kurang x kurang dari 0. Nah, hasilnya 2x ditambah 3x adalah 5x dikurang 3 per 1 kurang x kurang dari 0. Kemudian kita buat pembuat 0. Nah, pembuat 0 ini diambil dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk yang pembilang 5x kurang 3 sama dengan 0. Jadinya 5x sama dengan minus 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Maka x sama dengan 3 per 5. Nah, kemudian pembuat 0 yang kedua kita ambil dari penyebut. 1 dikurang x sama dengan 0. Maka x-nya pindah ke kanan, jadinya 1 sama dengan x, maka x sama dengan 1. Nah, setelah pembuat 0, maka ada syarat. Karena pertidaksamaan ini bentuknya pecahan, maka syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Karena setiap pecahan, bagaimanapun bentuknya itu, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 1 kurang x itu tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau minus x-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya 1 tidak boleh sama dengan x. Maka x tidak boleh sama dengan 1. Nah, setelah ada pembuat 0, ada syarat, maka kita buat garis bilangan. Nah, kita letakkan pembuat 0 ke garis bilangan dari yang paling kecil. Nah, ini ada 3 per 5, kemudian ada 1. Jadi yang paling kecil adalah 3 per 5. Kita letakkan 3 per 5. Kemudian 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan tanda daerah, dimulai dari daerah sebelah kanan. Nah, daerah sebelah kanan ditentukan dengan cara mengalihkan koefisien x. Coba lihat di sini. Koefisien x yang ini adalah 5, kemudian yang ini min 1. Nah, sehingga dikalikan 5 kali min 1, hasilnya min 5. Karena hasil kali koefisien x-nya adalah min 5, maka tanda daerah sebelah kanannya min. Kemudian untuk menentukan tanda di sebelah kirinya itu, di sebelah kiri tanda sebelah kanan tadi, maka lihat faktor yang ada di pembilang dan penyebut. 5x kurang 3 yang dikurung ini pangkatnya adalah 1, karena tidak tertulis maka kita anggap ya pangkat 1. Begitu juga yang penyebut, pangkat 1. Maka karena semua pangkatnya ganjil, maka kita selang-seling aja. Ini min, kemudian plus, kemudian min. Nah, kemudian karena tanda di soal adalah tandanya kurang dari, maka yang kita arsir daerah negatif. Nah, kita arsir daerah negatif.
Sehingga HP-nya yaitu dari 3/5 ke kiri, berarti X, di mana X kurang dari 3/5, atau dari 1 ke kanan, maka X lebih dari 1. Oke, soal nomor 7, penyelesaian dari pertidaksamaan rasional polinom. Nah, ini bentuk pertidaksamaan rasional polinom, X kurang 5 pangkat 2 dikali X kurang 3 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional polinom, langkah pertamanya sama seperti soal sebelumnya, ruas kanannya harus 0. Tetapi karena soal ini ruas kanannya sudah 0, maka tidak perlu dinolkan lagi. Nah, langkah selanjutnya kita langsung mencari pembuat nolnya. Pembuat 0 diambil dari pembilang dan penyebut. Yang pertama ada X kurang 5. X kurang 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Dan yang terakhir ada dari penyebut X min 1. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Kemudian setelah ada pembuat 0, maka langkah selanjutnya syarat. Sama seperti sebelumnya, karena ini bentuk pecahan, maka syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Maka X kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 1. Oke, setelah ada syarat, kita buat garis bilangan. Letakkan semua angka-angka yang ini, yang ada di pembuat 0, ke garis bilangan. Dimulai dari yang terkecil. Oke, kita letakkan dulu 1 di lingkar, hanya di lingkar saja karena dia terbuka karena ada syarat, yaitu X tidak boleh sama dengan 1. Oke, kemudian 3 di lingkar penuh karena disoalkan ada sama dengannya. Sehingga seharusnya semua ini dihitamkan atau dibuat penuh di interval tertutup. Tetapi karena 1 tadi disyaratkan tidak boleh sama dengan 1, maka dibuka di sini. 3 kemudian 5. Oke, kita tentukan dulu tanda daerah sebelah kanan dengan cara mengalihkan koefisien X. Di sini 1 koefisiennya, kemudian sini 1 juga, sini 1 juga. Kalau kita kalikan, hasilnya 1 juga, sehingga daerah sebelah kanan daerah positif. Kemudian selanjutnya kita tentukan daerah sebelah kirinya yang ini, antara 3 dan 5. Untuk ke sebelah kiri, kita melewati faktor yang 5 ini. Melewati 5. 5 berasal dari sini, X kurang 5. X kurang 5 itu pangkatnya 2. 2 itu genap. Karena melewati faktor genap, maka tandanya tetap. Yang tadinya plus, tetap menjadi plus. Oke. Untuk masalah tanda daerah, silakan tonton di video saya mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke, kemudian kita tentukan lagi tanda daerah sebelah kirinya. Nah, melewati 3. 3 berasal dari sini, X min 3. Nah, karena tidak tertulis pangkatnya, maka dia dianggap pangkat 1. Nah, X min 3 pangkat 1. 1 itu ganjil. Ketika melewati faktor ganjil, maka tanda berubah. Yang tadinya plus menjadi minus. Nah, kemudian kita lewati lagi 1. 1 berasal dari sini, X kurang 1 pangkat 1. Yang merupakan faktor ganjil. Karena melewati faktor ganjil, tanda berubah lagi, yang tadinya minus menjadi plus. Nah, kemudian di soal tandanya lebih dari, karena lebih dari maka kita ambil daerah positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Nah, ini dari 1 ke kiri berarti X kurang dari 1, atau nah, ini dari 3 ke kanan berarti X lebih dari, karena interval tertutup maka pakai sama dengan 3. Nah, kenapa 5 sudah tidak masuk? Karena 5 juga lebih dari 3, ya. Sehingga dia tidak dituliskan lagi. Cukup kita menyebutkan X lebih dari 3. Kalau kita menyebutkan X lebih dari 3, artinya 5 juga sudah masuk, gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah X kurang 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 8, batasan nilai X yang membuat pecahan X kurang 4 per X kuadrat kurang 7X tambah 10 selalu bernilai negatif adalah yang mana? Oke, karena dikatakan di soal bahwa
pecahan ini selalu bernilai negatif, maka nilainya selalu kurang dari 0. Jadi kalau dikatakan selalu bernilai negatif, maka dia selalu kurang dari 0. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Maka untuk menyelesaikannya, ruas kanannya itu harus 0 dulu. Nah, kebetulan ini sudah 0, maka langsung kita faktorkan. Ini jadinya x kurang 4 tetap. Yang di bawah kita faktorkan. X kuadrat kurang 7x tambah 10 kita faktorkan. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan 10 dijumlahkan sama dengan min 7. Nah, kita peroleh x kurang 5, x kurang 2. Oke, setelah itu kita buat pembuat nolnya. Yang pertama dari ini bilang x kurang 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Kemudian yang ini x kurang 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Terakhir x kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, setelah ada pembuat 0, selanjutnya syarat. Syarat diambil dari penyebut. Karena penyebutnya tidak boleh 0, maka yang pertama x kurang 5 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 5. Kemudian x kurang 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 2. Nah, setelah syarat, maka langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Letakkan semua angka yang ada di pembuat 0 ke garis bilangan. Dimulai dari yang terkecil, ada 2 ini. Nah, semuanya interval terbuka karena di soal tidak ada sama dengannya. Maka semuanya di interval terbuka atau di lingkar. Ada 2, 4, dan 5. Dimulai dari yang terkecil, 2, 4, kemudian 5. Nah, sama kayak tadi, kita tentukan tanda daerah sebelah kanan dengan cara mengalihkan koefisien x. Ini koefisiennya 1 karena tidak tertulis. Ini juga koefisiennya 1, ini juga 1. Maka kalau kita kalikan hasilnya 1. 1 itu positif, maka tanda daerah sebelah kanan positif. Coba lihat hasil pemfaktoran kita, semuanya pangkat 1. Artinya semuanya pangkat ganjil. Kalau semuanya pangkat ganjil, maka setelah menentukan tanda daerah sebelah kanan, langsung diselang-seling saja. Plus, minus, plus, minus. Oke. Di soal tandanya kurang dari. Karena kurang dari, kita ambil daerah negatif. Oke, HP-nya x di mana? Dari 2 ke kiri berarti x kurang dari 2, atau kemudian yang ini. Nah, kalau interval kalau daerahnya tertutup seperti ini, maka x-nya berada di tengah, diapit oleh 2 tanda kurang dari, kemudian angka 4 taruh di sini, 5-nya di sini. Sehingga x dari 4 ke kanan berarti x lebih dari 4, kemudian batasi oleh 5 berarti x kurang dari 5. Sehingga HP-nya adalah x kurang dari 2 atau x lebih dari 4 kurang dari 5. Nah, coba lihat jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 9, bentuk pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Nah, penyelesaian dari akar 2x kurang 4 lebih dari akar 6 kurang 2x adalah yang mana? Ini merupakan soal bentuk akar fx lebih dari akar gx. Nah, jadi yang ini sebagai fx, yang ini sebagai gx. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan syarat dulu. Nah, setiap akar, maka yang di bawah tanda akar itu bernilai lebih dari sama dengan 0. Sehingga syaratnya yang pertama, fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka 2x kurang 4, yang ini fx, lebih dari sama dengan 0. Maka 2x lebih dari sama dengan min 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. Maka x lebih dari sama dengan 4/2, x lebih dari sama dengan 2. Oke.
2 ke kanan gini. Yang lebih dari 2. Ada 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk syarat ini bagaimanapun tanda di soal, mau tandanya lebih dari atau kurang dari, syaratnya tetap fx lebih dari sama dengan 0 karena sesuatu di bawah tanda akar selalu bernilai positif atau bernilai lebih dari sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua, karena ini juga bentuk akar, maka syaratnya gx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, gx yang ini 6 kurang 2x itu lebih dari sama dengan 0. Nah, 6-nya pindah ke kanan jadinya min 2x lebih dari sama dengan min 6. Maka x lebih dari sama dengan min 6 per min 2. Nah, lihat, karena dibagi dengan negatif, untuk pertidaksamaan ketika terjadi pembagian dengan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, sama dengan min 6 bagi min 2, 3. Jadi x kurang dari 3. Oke, kalau kita gambar 3 berarti ke arah kiri. Oke, setelah syarat ada, maka langkah selanjutnya adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, akar 2x kurang 4 pangkat 2 lebih dari akar 6 kurang 2x. Nah, dipangkatkan 2. Jadi kedua ruas kita pangkatkan 2. Karena keduanya berpangkat 2, akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Jadinya sisa 2x kurang 4 lebih dari, ini juga akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang, 6 kurang 2x. Jadinya 2x, yang ada x nya kita pindahkan ke kiri, min 2x pindah ke kiri jadi plus 2x lebih dari 6 min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Jadinya 4x lebih dari 10. Maka x lebih dari 10 per 4. Nah, kalau kita gambar 10 per 4 ke kanan. Oke, kita gambarkan ini. Ada 2, 3, 10 per 4. Jadi kita gambar dalam satu garis bilangan. 10 per 4 itu 2 koma, berarti diantara 2 dan 3. Nah, sini 2, kemudian ada 10 per 4, kemudian 3. Nah, 2 ke arah kanan, 10 per 4 juga ke arah kanan, dan 3 ke arah kiri. Nah, untuk memilih daerah arsiran adalah pilih daerah yang paling banyak dilewati garis. Nah, di sebelah kanan 3 ini, itu hanya ada 2 garis yang dilewati, 1, 2. Di antara 10 per 4 dan 3 itu ada 1, 2, 3 garis. Nah, di antara 2 dan 10 per 4 ada 2 garis, sementara di sebelah kirinya 2 ada 1 garis saja yang lewat. Nah, sehingga yang paling banyak dilewati garis adalah yang di antara 10 per 4 dan 3. Nah, sehingga HP-nya adalah X lebih dari 10 per 4 kurang dari sama dengan 3. Nah, 10 per 4 bisa kita sederhanakan juga menjadi 5 per 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya yang ini, C. Oke, selanjutnya diberikan pertidaksamaan akar 2x kurang 1 kurang dari akar x tambah 3. Nilai x yang tidak termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah yang mana? Oke, kita kerjakan. Sama kayak tadi, ini bentuk akar fx kurang dari akar gx, maka syaratnya yang pertama 2x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Syaratnya 2x kurang 1 harus lebih dari sama dengan 0 karena 2x kurang 1 ini berada di bawah tanda akar. Nah, berarti 2x lebih dari sama dengan 1, maka x lebih dari sama dengan 1 per 2. Kemudian syarat yang kedua, ini x plus 3. X plus 3 lebih dari sama dengan 0 karena di bawah tanda akar. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan min 3 per 2 ke kanan.
Kemudian ini dari 3 ke kanan juga. Nah, setelah syarat ada, maka langkah selanjutnya kuadratkan. Nah, karena dikuadratkan ini 2x kurang 1 kuadrat kurang dari x tambah 3 kuadrat. Nah, karena akar dikuadratkan maka akarnya hilang, sehingga diperoleh 2x kurang 1 kurang dari x tambah 3. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri yang ada x-nya, jadi 2x ini jadi min x kurang dari 3, min satunya pindah ke kanan jadi plus 1, maka 2x kurang x hasilnya x kurang dari 3 tambah 1 4, tutup min 3, kemudian ada 1/2 dan di 4 itu interval terbuka. Nah, min 3 ke kanan, 1/2 ke kanan, kemudian min 4 ke kiri. Nah, sama seperti tadi, yang lebih banyak dilewati garis itu yang kita arsir. Nah, ada 3 garis yang dilewati. Nah, sehingga HP-nya yaitu x, di mana x lebih dari sama dengan 1/2 kurang dari 4. Nah, oke, ini harusnya pakai sama dengan ya, kayaknya, sehingga ini pakai sama dengan. Nah, sehingga yang tidak termasuk dalam penyelesaian itu ada yang 0 ya. Karena dia intervalnya dari 1/2, berarti 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 juga masuk, sehingga jawabannya adalah 0. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.